Nah, Allah jadikan di sini bintang sebagai rujuman di syayatin untuk membakar syaitan-syaitan tersebut. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita lihat langit ini, bintang-bintang ini fungsinya dalam ayat ini adalah yang pertama hiasan langit, ya. Kemudian yang kedua untuk melempar dan membakar syaitan. Dalam ayat lain disebutkan dia jadi petunjuk bagi manusia. Bintang-bintang itu ya. Orang bisa jadikan petunjuk untuk di tengah lautan. Di hutan itu ada cara-cara tertentu mereka bisa ya melihat. Dan ini fungsi yang sebenarnya. Kalau ada orang yang meramal dengan bintang itu semua tidak benar. Ya. Karena kita berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipastikan juga dalam ayat nomor 5 ini bahwa syaitan-syaitan pasti akan masuk dalam api neraka dari yang golongan jin dan siapapun manusia mengikutinya berarti menjadi golongan syaitan dari manusia. Dan mereka pun akan bersama-sama dengan syaitan jin di dalam api neraka. Ini kalau kita ingin bahas banyak sekali ayat yang sejalan dengan ini. Kemudian selanjutnya ayat 6-nya walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini ayat 6, 7, 8 ya, kemudian 9 semua ini sampai ayat 10 ya. Ini berbicara tentang masalah neraka dan bagaimana kondisi orang-orang kafir di neraka. Di ayat 5-nya Allah mengatakan, di ayat 6-nya, dan orang-orang kafir kepada Tuhannya, berarti ini sudah ada ultimatum. Kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, inilah balasannya. Tidak namanya orang kafir selamat di akhirat, tapi mereka dipastikan memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak boleh orang berpikir untuk masuk ke neraka. Ya, sekarang ada orang olok-olok dibuat cuplikan seakan-akan masuk neraka bisa jadi tempat main-main. Atau yang semisalnya, ini kebodohan yang luar biasa. Artinya sudah kehabisan bahan untuk diangkat di media. Neraka mau diolok-olok, masuk di penjara dunia aja sudah kesakitan luar biasa. Jauh dari keluarga, namanya rusak. Apalagi neraka. Yang kata Nabi SAW, kalau satu orang nanti yang paling besar nikmat di dunia didatangkan lalu dicelupkan di neraka, dicelupkan lalu dikeluarkan, ditanya, kau pernah rasa nikmat selama ini di dunia? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Hilang semua kenikmatan dunia 70 tahun dengan satu kali dicelup di neraka. Ini siksaan yang luar biasa. Dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Allah mengatakan, falidu unadiyah. Ahli neraka silakan panggil siapa yang mereka mau panggil. Sanadu'uz Zabaniyah. Kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah ini kata Nabi SAW, penjaga neraka dari kalangan malaikat. Yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, berjalan 60 atau 100 tahun dalam riwayat itu, dari awal pundak belum bisa sampai ke lehernya. Malaikat yang sangat besar, kasar, keras, gak bisa toleransi, bakar-bakar, cincang-cincang, gak ada main-main. Jadi jangan main-main dengan neraka, harus selamatkan diri dari neraka itu. Jangan jadikan bahan olok-olok, gak apa-apa nanti masuk neraka dulu. Kamu jangan gini, tobatlah, gampang lah, orang muslim kan masuk surga nanti juga. Seakan-akan itu gampang. Ambil korek gas, jangan dipraktikin cuma sebagai contoh. Kalau kita ambil korek gas kecil, kita bakar jempol kita, 1 detik, 2 detik saya sudah panas. 1 menit bisa matang. Operasi plastik, biayanya mahal. Bagaimana kalau tubuh kita ini semua kena api? Demam itu bagian daripada tiupan api neraka. Pernah rasakan demam sampai 38-40 derajat? Saya akan semua pernah rasakan itu. Bagaimana susahnya kita beraktivitas, kena angin sedikit kita merasa tidak nyaman gitu ya. Nah itu kata Nabi SAW, tiupan, luapan dari api neraka. Bagaimana kalau itu api membakar? Jadi nggak boleh main-main dengan masalah neraka ini ya. Kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah gambarkan ayat 7-nya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka nanti dilemparkan dalam api neraka, mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan. Allah yang bilang, penciptanya menggambarkan neraka itu ngeri. Suaranya gemuruh, menakutkan. Ya. Jadi kalau Anda dengar guntur biasa Anda takut, nah itu lebih dahsyat daripada itu semuanya. Suara gemuruh, suara teriakan orang, histerinya orang. Ya. Sedang neraka itu sendiri menggelegak, kata Allah. Meletap-lutup, gitu ya. Suaranya keras, karena bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia itu kalau dibakar meledak badannya kan, nah seperti itu. Batu-batu juga itu kalau makin panas dia bisa pecah dan meledak. Nah itu hampir seluruh bangunan yang sangat besar neraka itu seperti itu keadaannya. Allah gambarkan. Di ayat 8-nya Allah bilang, takadu tamayyadu minal ghaid, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ini berarti neraka memiliki sifat marah. Neraka itu bisa berbicara ya.
Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, dari neraka nanti akan keluar leher yang akan mengatakan, aku diwakilkan oleh Allah untuk menghukum semua orang-orang yang sombong, gitu ya. Orang-orang yang kafir. Maka neraka itu punya suara, ya. Neraka itu marah dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada Allah SWT yang hanya dihukum kepadanya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang, dalam kurung orang-orang kafir, terjemahnya di sini, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, para malaikat, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Belum pernah dengar ceramah, belum pernah dengar ada orang nasihatin kamu, belum pernah baca buku, belum pernah lihat cuplikan. Di masa sekarang makin canggih teknologi, makin tegak argumentasi pada orang-orang kafir. Gak ada alasan. Hampir setiap saat di handphone kita 24 jam kita bisa nonton apa saja. Mau baik atau mau buruk gitu ya. Dan pasti terlintas subhanallah, walaupun dia biasa nonton yang buruk, ada saja satu dua cuplikan tentang ceramah. Allah datangkan peringatan bagi dia. Mereka tanya, kenapa kau masuk neraka ini? Dulu belum pernah dengar sama sekali peringatan? Belum ada yang pernah sampaikan kepada kamu? Belum pernah kamu lihat cuplikan, baca buku? Maka mereka berkata, mereka mengakuinya. Jadi jangan, ini Allah sudah kasih bocorannya. Jangan kita jadi seperti mereka nih. Di ayat 9-nya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar ada. Di neraka sudah enggak bisa orang bohong lagi, ya. Makin berat siksaannya. Kalau mereka melakukan lagi pelanggaran, sudah tidak ada lagi mereka mengatakan benar. Di dunia dulu kami pernah dengar ada undangan ceramah di sana, ada ajakan dari teman, ada cuplikan dikirim di grup. Wah, banyak banget yang sekarang ini bisa jadi argumentasi. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya, kami acuhkan, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Maksudnya dia menyalah-nyalahkan dulu orang yang memberikan nasihat yang baik. Ayat 10-nya, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ini salah satu ayat tentang penyesalan. Ada beberapa tablik akbar kami di YouTube, di playlist YouTube. Saya sarankan Bapak Ibu nonton ya. Ada judulnya kalau tidak salah, jangan sampai menyesal ya. Kemudian ada juga sebelum menyesal ya, sebelum terlambat, itu banyak cuplikan ceramah. Nah, itu kami sampaikan. Nah, di antara potongan ayat yang kami bahas adalah Al-Mulk ayat 10 ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami dulu di dunia mendengar dan mau memikirkan peringatan itu, mau jawab panggilan undangan ceramah itu, mau dengarin nasihat itu, mau dengarin cuplikan ceramah kami tidak acuhkan yang datang ke media kami misalnya,